Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen kembali pada chapter terbaru, chapter 161. Oke, langsung saja. Pertama, berhubung 2 minggu lalu Mimin sakit dan tidak sempat membahas Jujutsu Kaisen, kali ini Mimin akan sedikit merecap 2 chapter sebelumnya. Jadi pada chapter 159, sebenarnya di sini kita hanya diperlihatkan tentang latar belakang Higuruma Hiromi, seorang player yang berada di koloni Tokyo nomor 1 yang juga merupakan pemegang 100 poin di sana. Diceritakan kalau dia ini awalnya adalah orang yang baik, sampai akhirnya keadaan membuat dirinya berubah. Lalu berikutnya pada chapter 160, di sini kita diungkapkan beberapa informasi sekaligus munculnya salah seorang karakter lama, yaitu Setsuko Sasaki, orang yang hanya muncul di episode pertama Jujutsu Kaisen, yang juga merupakan pemimpin klub penelitian gaib sekaligus teman Yuji. Di sana kita juga diperlihatkan Geto palsu aka Kenjaku mendatangi semua orang yang sejak awal terjebak di dalam barriernya untuk memberikan mereka pilihan, ikut dalam The Cooling Game atau keluar dari barrier. Dan di sini yang menarik, khusus untuk Sasaki, Kenjaku berterima kasih padanya karena telah menemani anaknya dahulu, yaitu Yuji Itadori. Nah, terkait dengan hal itu, jika kalian lihat gambar ibu Yuji di sini, di kepalanya terdapat luka bekas jahitan, yang artinya sedari awal Yuji ini memanglah anak Kenjaku. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya apa tujuan Kenjaku dengan Yuji? Apakah ia berniat menjadikan Yuji sebagai raja di dunia yang kacau nanti? Atau mungkin Kenjaku semata-mata memang menyiapkan Yuji sebagai media untuk Sukuna? Ya, kita tunggu saja sebenarnya apa yang direncanakan oleh Kenjaku pada Yuji ini. Dan lalu di akhir chapter, Yuji, Megumi Panda, dan Hakari pun pergi ke dalam The Cooling Game dan terpecah menjadi 2 kelompok. Yuji Megumi pergi ke koloni Jepang nomor 1 berhadapan dengan Higuruma Hiromi, sedangkan Panda Hakari menuju koloni Tokyo nomor 2 menghadapi sang penyihir 400 tahun lalu, Kashimo Hajime, yang tentu tujuan utama kedua kelompok ini adalah menemukan sang malaikat Kurusuhana. Sementara Kirara dirinya tidak masuk ke dalam koloni karena ia bertugas mengawasi keadaan di luar. Nah oke, masuk pada chapter 161, panel pertama dibuka dengan Megumi dan Yuji yang sedang bersiap untuk masuk ke dalam koloni. Di sana Megumi kembali mengingatkan Yuji untuk selalu waspada pada para penyihir masa lalu yang telah hidup kembali oleh Kenjaku, baik itu Shaman 1000 tahun lalu ataupun 100 tahun lalu sekalipun. Karena menurut Megumi, orang-orang dari zaman dahulu ini memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai kehidupan, apalagi seorang penyihir Jujutsu. Bagi mereka, bertarung dan mati itu adalah hal yang biasa. Bahkan mereka lebih ingin mati di dalam pertarungan. Dan menurut Megumi, mungkin hal tersebut jugalah yang menjadi alasan mengapa mereka membuat kontrak dengan Kenjaku, sehingga saat ini bisa hidup kembali dan bertarung. Maka dari itu Megumi mengingatkan Yuji untuk tidak menggunakan ceramah no jutsu pada mereka, karena tidak akan bekerja. Lalu berikutnya Megumi kembali berkata, sementara untuk para penyihir di zaman ini atau mereka yang membangkitkan teknik kutukannya karena ulah Kenjaku, Megumi memberikan lampu hijau untuk bernegosiasi dengan mereka, khususnya untuk saling bertukar informasi. Dan yap, setelah Yuji mengerti dengan semua hal tersebut, mereka pun berangkat ke dalam. Sebelum masuk, di sini Megumi mendeklarasikan dirinya terlebih dahulu menjadi seorang player. Lalu kemudian akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Namun ternyata di dalam sana Megumi dan Yuji dibuat terpisah karena terdapat sebuah aturan yang menyebutkan ketika seorang player masuk ke dalam sebuah barrier, maka player tersebut akan diteleport ke 9 titik yang telah ditentukan secara acak di dalam koloni tersebut. Dan berhubung saat ini Yuji muncul dengan jatuh dari langit, ternyata tak pakai lama Yuji pun langsung menjadi target seseorang. Di sana seorang pria bernama Amai memberikan tanda pada seorang wanita bernama Hanyu yang memiliki teknik kutukan dapat merubah rambutnya menjadi semacam mesin jet. Dan yap, Yuji pun langsung dihantam tanpa pandang bulu. Tapi tentu Yuji ini bukan dukun sembarangan. Saat ini walaupun sudah dilupakan, posisi Yuji sendiri adalah seorang penyihir yang mendapatkan promosi untuk naik ke tingkat 1. Jelas kemampuan Yuji jauh lebih terasah daripada orang yang baru mendapatkan kemampuan mereka, yang mana kemungkinan si wanita jet ini bukanlah penyihir Jujutsu berpengalaman. Oke, lanjut ke cerita. Di sini Yuji yang dihantam wanita tersebut berhasil selamat karena pertahanan energi kutukan miliknya. Wanita tersebut pun cukup dibuat terkejut. Tapi di sisi lain, karena wanita tersebut langsung menyerang duluan,
Yuji pun tak ada niatan untuk berkompromi dan langsung balik menyerangnya. Dan wanita tersebut pun berhasil dijatuhkan dengan sekali serang saja. Bahkan di sini Yuji sendiri sampai tak menyangka kalau wanita itu akan kalah dengan begitu mudah. Berikutnya Yuji pun berencana untuk mencari Megumi. Namun belum sempat Yuji bergerak dari tempatnya, muncul seorang pria tua yang sepertinya dia ini adalah rekan si wanita tadi. Tapi belum sempat Yuji diperlihatkan bertarung lagi, adegan berpindah pada si pria yang memberikan tanda tadi. Rupanya pria tersebut entah dari mana mengenal Yuji. Namun sebelum kita mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut, adegan pun berpindah pada Fushiguro Megumi. Di sini tidak hanya Yuji, Megumi pun juga mendapatkan sambutan dari seorang wanita yang bernama Remi. Tapi terlihat kalau Megumi sudah membereskannya. Di sini Megumi pun tidak menyangka akan terpisah dengan Yuji, dan walaupun ia telah mencoba mencari Yuji dengan Shikigami Nue miliknya, namun karena saking luasnya barrier koloni tersebut, Megumi pun tak dapat menemukan Yuji. Sementara itu terkait dengan si wanita bernama Remi ini, Megumi berniat menggali informasi tentang Higuruma darinya. Namun Remi pun memberikan syarat pada Megumi untuk menjadi anak buahnya. Tak banyak cincong, Megumi langsung menyetujui hal tersebut, asalkan info yang ia berikan tidak bohong. Tapi tak lama kemudian, Remi yang banyak tingkah membuat Megumi kesal, dan Megumi kembali memperingatkan sekaligus mengancamnya. Jika dirinya sampai berbohong, maka ia akan terima akibatnya. Bahkan tidak hanya itu, Megumi juga bergumam kalau dirinya berbeda dengan Yuji. Megumi tak keberatan mencari 100 poin untuk dirinya sendiri, yaitu dengan membunuh mereka yang menghalangi jalannya. Dan chapter pun berakhir di sana. Yap, di sini sepertinya Megumi benar-benar serius dalam tujuannya kali ini, yaitu untuk mendapatkan 100 poin dan menambahkan aturan baru, yang tidak lain untuk menyelamatkan kakaknya, yaitu Tsukimi, walaupun harus membunuh sekalipun. Dan terakhir, dengan terpisahnya Yuji dan Megumi ini, mungkinkah Sukuna akan muncul berhubung tempat mereka yang saling berjauhan? Karena menurut Mimin, jika Megumi selalu ada di dekat Yuji, justru Sukuna tidak akan keluar. Karena target Sukuna, Megumi selalu ada di dekatnya. Sebab kalau bukan hal yang penting, tak ada alasan untuk Sukuna keluar. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter 161 ini. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.